Setelah kita membuat beberapa diagram, mulai dari diagram use case, kemudian diagram activity yang menceritakan alur dari sistem usulan yang telah kita buat sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat entity relationship diagram, ya, yang mana entity relationship diagram atau yang akrab disebut dengan istilah ERD, ya, ERD, ini menceritakan keterhubungan ataupun keterkaitan antar tabel, mulai dari tabel master dengan tabel transaksi, gitu ya. Adapun entity relationship diagram dari sistem usulan terkait sistem slip gaji, yaitu seperti ini. Ada terdapat tiga entitas, ya, yang disimbolkan dalam bentuk persegi panjang, ya, mulai dari entitas admin, entitas gaji, dan entitas karyawan. Nah, entitas admin di sini adalah mewakili dari entitas bagian keuangan. Nah, kita asumsikan di sini sebagai admin karena dia sebagai pihak yang memiliki akses penuh terkait pengelolaan data gaji ini, gitu ya. Nah, entitas di sini ataupun entity di sini adalah uh, simbol entity relationship diagram yang berbentuk persegi panjang. Nah, biasanya entity ini dibuat ataupun menggambarkan kata benda, ya, menggambarkan eh, manusia ataupun orang, ya, ataupun menggambarkan suatu objek yang nantinya akan melakukan proses aktivitas tertentu seperti itu. Contoh di sini ada admin, admin di sini sebagai orang, ya, ataupun objek atau bisa juga kata benda. Kemudian ada gaji berupa objek juga dan kemudian ada karyawan, gitu ya. Jadi secara garis besar ada tiga entity ataupun tiga tabel utama yang nantinya akan saling terhubung antara satu sama lain, ya, yang harus dibuat di database, ya. Dalam hal ini misalnya database-nya ataupun DBMS-nya berupa MySQL, ya, seperti itu. Di dalam setiap entitas itu memiliki banyak sekali atribut, ya, mulai dari admin itu memiliki 4 atribut, yaitu atribut ID underscore admin, nm underscore admin, username, dan password, gitu ya. Nah, gambar balon ini ataupun gambar elips, ya, atau oval ini merupakan simbol ERD yang biasa disebut dengan atribut, gitu ya. Atau kalau diasumsikan dalam bentuk tabel, atribut ini berupa field ataupun kolom, gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar untuk penyebutan namanya, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya dia tabel master, itu identiknya dia memiliki yang namanya garis bawah, ya, atau underline untuk setiap kolom yang bisa dikatakan primary key ataupun unik, gitu ya. Nah, di sini yang kolom yang menjadi primary key ataupun yang menjadi kunci utama adalah atribut ID underscore admin, seperti itu. Begitupun untuk karyawan. Jadi admin dan karyawan adalah tabel master ataupun tabel utama yang memiliki data sendiri yang ketika akan ketika akan menambahkan kolom, dia harus ditambah langsung oleh adminnya, gitu ya. Ditambahkan langsung oleh database administratornya, gitu ya. Dalam hal ini bisa berupa oleh admin langsung bagian keuangannya, ya, ataupun oleh pengelola database-nya, seperti itu. Nah, untuk karyawan juga sama. Dia memiliki banyak atribut, ya. Di sini ada sekitar 5 atribut, ya, dengan NIP sebagai apa namanya itu sebagai primary key ataupun kunci utama dari tabel master karyawan, seperti itu, ya. Lain cerita dengan tabel gaji. Tabel gaji dia tidak memiliki
tidak memiliki primary key ataupun kunci tamu dikarenakan gaji ini adalah tabel transaksi. Apa itu tabel transaksi? Secara garis besar, tabel transaksi adalah tabel yang akan terisi datanya melalui tabel-tabel master, gitu ya. Akan terisi datanya oleh tabel-tabel master, gitu ya. Contoh, di tabel gaji tidak mengenal primary key, tidak mengenal kunci tamu, tetapi dia mengenal, tidak mengenal kunci utama, ya, maaf. Tidak mengenal kunci utama, tetapi dia lebih mengenal kunci tamu ataupun foreign key, ya. Nah, kunci tamu di sini adalah namanya juga tamu, ya berarti ada sesuatu ataupun pihak yang masuk ke ranahnya gaji. Kunci tamu yang masuk ke dalam tabel gaji yaitu diantaranya NIP, itu ada di tabel gaji, dan ID admin itu ada di tabel gaji. Jadi singkatnya adalah tabel gaji ini menampung data yang diinputkan oleh karyawan, oleh admin yang ditujukan oleh karyawan. Gitu ya. Saya ulang lagi, tabel gaji adalah tabel yang datanya mengandung kolom dari tabel admin, yaitu ID admin, dan tabel gaji juga ditujukan untuk karyawan yang ditandai dengan adanya NIP di tabel gaji. Gitu. Jadi, tabel gaji di sini dia tidak memiliki primary key, tetapi dia hanya memiliki foreign key ataupun kunci tamu. Seperti itu. Nah, biasanya untuk gaji di sini karena dia transaksi, tidak unik. Unik di situ datanya bisa saja ganda, gitu ya. Ganda di situ misalnya gaji kan ada kemungkinan gaji bulan November, gaji bulan Desember, gaji bulan Januari, dan seterusnya. Itu kan datanya double, gitu ya. Gaji bulan November karyawan A dengan NIP misalnya 123. Gaji bulan Desember dengan karyawan dengan NIP 123 itu berapa? Gaji bulan Januari dengan NIP sekian, ya, gajinya berapa? Itu jadi ada data yang berulang, gitu. Jadi tidak identik dengan primary key, artinya tidak ada data yang sifatnya unik, ya. Ada kemungkinan datanya berulang. Lain cerita dengan entity ataupun entitas tabel master, itu tidak ada data yang berulang. Kenapa? Karena unik. Unik di sini adalah datanya satu, tidak ada duanya, gitu ya. Contoh, di data karyawan ada karyawan dengan NIP 123 atas nama Cecep misalnya. Nah, tidak boleh ada karyawan dengan NIP yang sama. Kalau toh memang ada nama yang sama, contoh misalkan Cecep, yang satu namanya Cecep, yang kedua juga namanya Cecep. Walaupun namanya sama, tapi NIP-nya harus berbeda. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan unik, ya. Kemudian, selanjutnya adalah di sini ada simbol belah ketupat, ya. Belah ketupat di sini namanya adalah relasi, ya. Relasi di sini adalah sebuah simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara entitas dengan entitas yang lainnya. Contohnya, ada entitas admin, ada entitas gaji. Bagaimana cara menghubungkan antara admin dan gaji? Maka diperlukan sebuah simbol yang namanya relasi. Simbol relasi itu biasanya identik dengan kata kerja. Ya, kata kerjanya kata kerja dasar, ya. Diusahakan itu tidak perlu menggunakan imbuhan karena ketika teman-teman membaca diagram ini itu akan lebih mudah. Contoh misalnya, kata kerja yang dimaksud di sini adalah kelola, ya. Dalam relasi ini ada sebuah foreign key yang dilempar oleh admin ke dalam entitas gaji, gitu ya. Jika kita asumsikan keterkaitan antara admin dengan gaji seperti ini. Admin ataupun bagian keuangan, ya, satu bagian keuangan dapat mengelola banyak gaji.
gitu ya. Banyak gaji ataupun gaji dikelola oleh admin. Jadi pembacanya seperti itu. Admin mengelola gaji, gaji dikelola oleh admin. Gaji dilihat oleh karyawan, karyawan dapat melihat gaji. Jadi ada permainan kata-kata di sini. Makanya teman-teman gunakanlah kata kerja dasar agar lebih mudah teman-teman membaca diagram ini ketika teman-teman mempresentasikan diagram teman-teman ataupun entah itu ERD, use case diagram ataupun yang lainnya gitu ya, dimanapun seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa rekan-rekan tambahkan eh, kardinalitas ya. Tambahkan banyaknya entitas yang terlibat itu apa saja, berapa banyak ya. Apakah itu many to many, banyak ke banyak, apakah itu satu ke many, one to many ya, satu M di sini. Ataupun many ke one, seperti itu. Nah, ini dimaksud dengan kardinalitas ya. Contoh misalnya admin. Satu admin itu dapat mengelola banyak gaji, one to many. Banyak gaji dapat dilihat oleh satu karyawan, ya. Banyak gaji dapat dilihat oleh satu karyawan. Contohnya yaitu tadi, karyawan A dapat melihat gaji bulan November, karyawan B dapat melihat karyawan A dapat melihat gaji bulan November, dapat melihat gaji bulan Desember, dapat melihat gaji bulan Januari dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari sistem slip gaji. Nah, jika dilihat dari sistemnya, ya, jadi kita coba lihat sistemnya. Jika dilihat dari sistemnya, setiap karyawan itu punya aksesnya masing-masing untuk dapat melihat data gajinya. Artinya, setiap karyawan di sini bisa kita asumsikan adalah satu karyawan memiliki akses khusus untuk dirinya sendiri. Nah, maka di sini diasumsikanlah kardinalitasnya satu, gitu ya. Bisa juga kardinalitasnya di sini banyak, tergantung dari kondisi sistemnya, ya, seperti itu. Nah, barangkali itu untuk entity relationship diagram. Nah, untuk selanjutnya kita masuk bagaimana cara kita mengelola normalisasi untuk nantinya kita buatkan sebuah database menggunakan MySQL dan selanjutnya kita terapkan dalam sebuah sistem ya seperti itu. Nah, rekan-rekan boleh silakan pantau terus websitenya